Mata iman bikin kotong berani cari damai. Bukan babakalai, tagal harta, tagal warisan. Salam jumpa lagi di mimbar UBBG Meet. Selamat ketemu semua anak Tuhan di mana saja berada. Kali ini kita akan merenungkan Kejadian 13 yang berkisah tentang Lot berpisah dari Abraham. Sebelum membaca kitab suci dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang abadi, Allah yang berkarya untuk keselamatan kami. Kami bersyukur karena Bapa mengizinkan kami menjadi anak-anak kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan memanggil kami untuk hidup bersandar padamu melalui firman-Mu. Sebab itu kami mohon, terangilah batin kami dan roh-Mu, supaya firman yang kami baca dan renungkan hari ini menolong kami dekat kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya baca untuk kita Kejadian 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, ke utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, menurut bacaan ini Kejadian 13 sebenarnya ayat 1 sampai 18, ada dua alasan yang menyebabkan Abraham harus memisahkan diri dari Lot. Alasan pertama karena mereka berdua masing-masing mempunyai ternak lepas yang banyak, sehingga masing-masing mereka butuh ruang, butuh tanah atau padang penggembalaan yang luas bagi ternak mereka. Sementara itu karena keduanya sama banyak, terjadi perebutan padang penggembalaan dan air, sehingga penggembala Lot dan para penggembala Abraham mulai sering bertengkar, bahkan berkelahi, gara-gara rebutan padang gembalaan dan rebutan sumur. Saudara-saudara, menurut garis keturunan, Abraham adalah bapa dan Lot adalah anak. Karena ayah Lot bernama Haran adalah adik kandung dari Abraham. Sebagai ayah yang membawa Lot keluar dari Haran, seharusnya Abraham menegur Lot dan semua orang kerjanya, karena orang-orang kerjanya berkelahi dengan para gembala Abraham. Abraham juga sebagai orang tua bisa mengusir Lot untuk pergi dengan seluruh ternaknya, supaya berhenti menyebabkan huru-hara dan perkelahian di antara para gembala.
Abraham juga bisa sebagai orang tua memilih lebih dulu tempat yang terbaik. Dan sisanya ia serahkan kepada Lot. Tetapi Abraham tidak begitu. Sebab cara penyelesaian dengan mengusir atau dia memakai hak akan menimbulkan permusuhan yang berlanjut. Abraham mau supaya terjadi perpisahan, tapi perpisahan baik-baik. Perpisahan dalam damai, sehingga hubungan keluarga tidak rusak dan tidak putus. Berpisah karena kaya ternak, tapi sonde boleh bermusuh karena kaya ternak. Berjauh karena jaga perdamaian, bukan berjauh karena bermusuh. Itulah prinsip Abraham. Jadi, tawaran Abraham kepada Lot dilandasi oleh sikap suka damai. Mau cari penyelesaian damai, kau jaga hubungan damai antara bapa anak. Jadi Lot mesti lihat ini tawaran sebagai tanda murah hati dari satu bapa. Kasih dia pun anak, kau anak pilih lebih dulu. Jadi Abraham adalah orang yang suka damai, bukan suka berkelahi. Bikin salah Lot, kau cari menang sendiri atau cari benar sendiri. Abraham sonde mau bermusuh, tagal harta. Tapi karena dengan Lot sendiri. Koton dapat kesan dia ini sonde hormat di bapak abah. Coba dia ini anak yang baik, dia bilang dia bapak abah bilang begini. Bapak atur sah, bapak pilih lebih dulu, as bapak kasih daerah mana nah beta terima sah. Kokotong dari kampung datang, bapak yang bawa som beta nah. Masa beta sonde hormat bapak, kau beta makra rapak pilih lebih dulu. Ternyata ini anak Lot sonde tahu diri. Dia sonde hormat dan sonde sayang di bapak abah. Dia lihat di bapak abah pun hati baik, justru sebagai kesempatan kau dia dapat untung lebih banyak. Itu Lot pun salah nomor 1. Ada lagi dia pun salah nomor 2. Dia pilih ikut di mata pun lihat. Coba kau baca ayat 10 dan 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Karena lembah itu banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti taman Mesir sampai ke Soar. Jadi Lot pilih ini. Dia pilih ikut dia mata pun lihat. Coba kau baca ayat 10 tadi mengatakan. Padahal Lot ini dia ikut Abraham berangkat dari kampung bukan karena Abraham melihat negeri yang akan dia pergi, tapi karena Abraham mau pakai mata iman. Pasti Abraham suka kasih tahu, dia bilang, kotong berjalan dari kampung datang di Kanaan ini, tagal Tuhan Allah suruh. Dan dia kotong berjalan pakai mata iman. Kotong dapat harta juga karena iman. Kotong pakai mata iman untuk urus kotong pun harta. Dan urus kotong hidup sama-sama. Ternyata mata iman seperti Abraham tidak ada di Lot. Lot cuma pakai mata harta. Dan dia lihat ini lembah Yordan pun subur. Banyak air. Soalnya perlu bagali sumur. Bisa bikin dia tambah kaya, jadi dia pilih sudah itu tanpa. Memang di kota pun hidup semua kotong tahu, mata harta itu bahaya. Karena bisa bikin kotong lupa Tuhan, bisa bikin kotong lupa hormat orang tua. Bikin kotong sonetoai dengan Tuhan. Di mana ada harta, di situ kotong pi. Sonde benar juneo asal dia jadi kaya. Kotong juga bisa kasihan sang Abraham. Dia dapat tanah yang kering, bagunung, hujan kurang, air juga kurang, jadi dia mesti bagali sumur. Ternyata Abraham betul. Lot sujalan terpisah, Tuhan Allah kasih tunjuk, kasih Abraham bilang, ini tanah yang kering ini, dan dia tanah yang beta kasih dan lu ini,
kasih lupu anak cucu dong sampai selama-lamanya. Pakai kata lain, Tuhan Allah mau bilang, Abraham sonde usah rugi, tapi dia boleh ikut jalan selamat, karena Tuhan yang kasih tunjuk dia tanpa untuk hidup. Lot pilih jalan harta, pakai mata harta. Tapi Abraham hidup ikut jalan iman, pakai mata iman. Firman ini kasih ingat kotong bilang begini. Kotong orang sarani, mesti jaga diri kau jangan kotong pun mata iman, kau kotong hidup ikut jalan selamat jadi buta, tagal harta. Tapi kalau kotong pun mata iman jadi buta, ais kotong pakai mata harta, nanti kotong sonde hidup dan sonde berjalan ikut jalan selamat, maka kotong jalan ikut jalan harta. Mata iman itu bikin kotong pakai hati untuk selesaikan kotong pun masalah. Ko harta benda, warisan, jangan bikin kotong bakalai kakak adik, bapak anak, ipar dan ipar. Babakalai tagal harta. Mata iman bikin kotong berani cari damai. Bukan babakalai tagal harta, tagal warisan. Mata iman bikin kotong lihat ini tanah kering di timur, Rote, Sabu, Sumba. Sebagai tanah perjanjian, tanah keselamatan. Yang Tuhan kasih kotong dengan kotong pu anak cucu dong sampai selama-lamanya. Tuhan ada tengah dengan kotong di negeri kering. Tuhan sutanam banyak berkat di ini tanah kering. Kalau kotong kerja cerdas, pakai mata iman, kotong berserah pada Tuhan, ikut jalan selamat, kotong dapat banyak berkat, dan kotong pun hidup juga bisa jadi berkat bagi banyak orang, sampai selama-lamanya sama ke Bapak Abraham. Amin. Mari kotong sembahyang. Bapa manis di sorga, berilah kami mata iman Bapa, supaya kami melihat Engkau hadir di negeri kami. Supaya jangan kami lari dari negeri ini memilih negeri lain, seolah-olah negeri lain lebih banyak berkat dari negeri kami sendiri. Tapi bukalah mata iman kami untuk melihat bahwa tanah yang kami huni ini, di pulau kami ini, adalah tanah perjanjian, yang di dalamnya Tuhan sutara banyak berkat untuk kami. Tolong kami pakai mata iman, kerja dengan iman, untuk mendapat banyak berkat, dan menjadi berkat bagi banyak orang, sama kayak Bapak Abraham, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.